Ini target timnas Indonesia yang harus didapatkan Shin Tae-yong di laga lawan Arab Saudi. Jens Raven jawabkan pemanggilan ke timnas Indonesia senior ternyata punya ambisi lebih dahsyat. Chemistry harus terbentuk natural. Shin Tae-yong tetap bawa Maarten Paes ke Arab Saudi meski dipastikan absen bela timnas Indonesia. Uban lambung sudah selevel Jordi Amat, asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia sebut Rizky Ridho sudah siap main di luar negeri. Media Rusia sebut Vietnam tim tak jelas. Saat timnas Indonesia dipuji dunia usai lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sungguh miris nan sadis, tapi memang aktualis nasib kucing Malaya. Jomplangnya dukungan untuk timnas Indonesia dan timnas Malaysia, aksi skuad Harimau Malaya diboikot suporternya sendiri. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Ini target timnas Indonesia yang harus didapatkan Shin Tae-yong di laga lawan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut rencananya digelar di Stadion King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi, Kamis (5 September 2024). Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong rencananya akan memanggil 26 pemain untuk melakukan persiapan melawan Arab Saudi. Sampai saat ini juru taktik asal Korea Selatan itu belum juga mengumumkan daftar pemainnya. Meski begitu, dipastikan wajah-wajah lama akan tetap menjadi andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Ada sebuah target yang harus didapatkan Shin Tae-yong dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Shin Tae-yong harus membawa oleh-oleh poin dari kandang Arab Saudi. Tentu saja ini sebuah misi yang sulit. Sebab dalam ranking FIFA, Arab Saudi jauh berada di atas timnas Indonesia. Kami akui ini sulit, tapi namanya sepak bola tidak ada yang tak mungkin lanjutnya. Lebih lanjut, Sumarji mengatakan bahwa timnas Indonesia akan berkumpul di Jakarta pada 29 Agustus 2024. Hanya 12 pemain dari Liga 1 2024/2025 saja yang datang ke Jakarta. Untuk 14 pemain abroad lainnya itu berangkat langsung dari negara klubnya masing-masing ke Arab Saudi. Pemain yang berada di Jakarta nantinya akan berlatih terlebih dahulu selama 2 hari pada 30 dan 31 Agustus 2024. Nantinya tanggal 1 September 2024 kami jalan ke Arab Saudi. Pemain yang berkarier di luar negeri juga berangkat tanggal segitu. Sehingga diharapkan pada 2 September 2024 semua pemain timnas Indonesia sudah lengkap dan bisa berlatih bersama-sama di sana, tutup Sumarji. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Jens Raven jawabkan pemanggilan ke timnas Indonesia senior ternyata punya ambisi lebih dahsyat.
Jens Raven, penyerang muda FC Dordrecht, tengah bersemangat menjawab peluang bermain untuk timnas Indonesia senior. Baru-baru ini, Jens yang baru berusia 18 tahun merasakan pengalaman tak terlupakan setelah resmi menjadi warga negara Indonesia. Peluang ini datang setelah dia diperhatikan oleh pelatih Shin Tae-yong pada Maret 2024 saat bermain untuk tim junior FC Dordrecht. Setelah menjadi WNI pada Juni 2024, Jens langsung dipanggil untuk bergabung dengan timnas U19 Indonesia oleh Indra Syafri. Dalam debutnya, Jens tampil di 2 turnamen bergengsi, yakni Toulon Tournament dan ASEAN Cup U19 2024. Dia merasa sangat beruntung dan senang bisa bermain melawan pemain-pemain yang sudah berpengalaman di liga-liga top Eropa. Jens menyatakan pengalaman tersebut sangat memuaskan. Kami menghadapi pemain yang sudah debut di Liga Italia dan Prancis. Saya merasa beruntung bisa bermain melawan mereka. Selama ASEAN Cup 19 2024 di Surabaya, Jens merasa takjub dengan atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo (GBT). Menurutnya, stadion ini menawarkan suasana yang bahkan melebihi 2 stadion terbesar di Belanda, Johan Cruyff Arena dan De Kuip. Setelah membawa timnas U19 Indonesia meraih juara ASEAN Cup U19 2024, Jens tidak bisa menahan emosinya dan menangis bahagia. Seluruh negara mendukung kami, sungguh luar biasa, kata Jens. Atmosfer di GBT lebih megah dibandingkan stadion-stadion terkenal di Belanda. Berbicara tentang masa depan, Jens berharap bisa dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia senior di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika kesempatan itu datang, itu akan menjadi pencapaian terbesar dalam hidup saya, ungkap Jens. Dia juga memiliki impian untuk membawa timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Dunia U20 2025 yang akan berlangsung di Chile. Itulah tujuan saya selanjutnya, tutupnya penuh harapan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my Chemistry harus terbentuk natural. Shin Tae-yong tetap bawa Maarten Paes ke Arab Saudi meski dipastikan absen bela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memastikan bahwa Maarten Paes akan tetap dibawa ke Arab Saudi meskipun kiper FC Dallas ini sebelumnya dipastikan absen dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Pendaftaran pemain untuk laga tersebut telah ditutup pada 5 Agustus 2024, sementara Maarten Paes baru memenangkan sidang CAS FIFA pada 18 Agustus 2024. Karena itu, ia baru bisa didaftarkan setelah pendaftaran ditutup. Sayangnya, Maarten Paes tidak bisa melakukan debutnya dalam pertandingan melawan Arab Saudi yang dijadwalkan pada Kamis 5 September 2024. Namun, Shin Tae-yong diperkirakan akan membawa 3 penjaga gawang ke Arab Saudi, termasuk Maarten Paes, serta 2 kiper lainnya, Hernando Ari dan Adi Satrio. Dia akan tetap dibawa ke Arab Saudi, ujar Sumarji menegaskan keputusan tersebut. Meskipun tidak dapat bermain melawan Arab Saudi, Maarten Paes diharapkan bisa tampil dalam pertandingan melawan Australia, karena pendaftaran pemain untuk laga ini masih dibuka hingga H-7 sebelum pertandingan dimulai. Pertandingan melawan Australia akan menjadi bagian dari laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan pada Selasa, 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta Pusat.
Hingga saat ini, Shin Tae-yong belum mengumumkan daftar pemain yang akan dibawa untuk melawan Arab Saudi dan Australia. Namun, kabarnya pelatih asal Korea Selatan ini akan memanggil 26 pemain untuk pemusatan latihan yang akan dimulai pada 29 Agustus 2024 di Jakarta. Sebelum timnas Indonesia berangkat ke Arab Saudi pada 1 September 2024. Umpan lambung sudah selevel Jordi Amat. Asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia sebut Rizky Ridho sudah siap main di luar negeri. Rizky Ridho menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia di era pelatih Shin Tae-yong. Bergabung dengan timnas U19 Indonesia sejak 2020, Rizky Ridho dipanggil untuk mempersiapkan Piala Dunia U20 2021 yang akhirnya dibatalkan. Meskipun begitu, pemain yang kini menjabat sebagai kapten Persija Jakarta ini tetap mendapat tempat di timnas Indonesia senior di bawah asuhan Shin Tae-yong. Pelatih fisik timnas Indonesia, Sophie Imam Faisal, mengungkapkan bahwa Rizky Ridho adalah contoh nyata dari hasil bimbingan Shin Tae-yong. Menurut Sophie, Shin Tae-yong adalah pelatih yang sangat teliti dan tidak segan untuk memberikan kritik agar pemainnya berkembang. Shin Tae-yong sangat detail dan cerewet. Apa yang dia katakan banyak membantu pemain berkembang, ujar Sophie. Sophie juga mencatat perkembangan pesat Rizky Ridho selama 4 tahun terakhir. Sebagai mantan pelatih fisik Persis Solo, Sophie telah melihat langsung kemajuan Ridho sejak masa U19. Kini Sophie menilai Ridho sebagai salah satu bek paling komplit di Indonesia. Perbedaan Ridho dari dulu sangat mencolok. Dia kini sudah sangat komplit, tambahnya. Menurut Sophie, sikap Rizky Ridho yang selalu ingin belajar dari para senior patut dicontoh. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Jordi Amat memberikan kesempatan bagi Ridho untuk memperkaya kemampuannya. Ridho belajar banyak dari Jordi Amat dan umpan jauh dia kini setara dengan Jordi Amat, kata Sophie. Sophie juga percaya bahwa Rizky Ridho layak untuk melanjutkan karier di luar negeri seperti di Jepang atau Korea. Ridho sangat antusias untuk belajar dan berkembang. Saya setuju jika dia melanjutkan karier ke luar negeri. Kualitas umpan jauh dan performanya kini mendekati stopper terbaik kita, tutup Sophie. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the Media Rusia sebut Vietnam tim tak jelas. Saat timnas Indonesia dipuji dunia usai lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Rusia merendahkan Vietnam saat timnas Indonesia mendapat pujian dunia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berbeda dari timnas Indonesia, Vietnam akan berpartisipasi dalam turnamen mini bersama Rusia dan Thailand. Turnamen tersebut rencananya akan digelar di Stadion Nasional Mai Dinh pada Vietnam mulai 5 hingga 10 September 2024. Sementara itu, timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam kurung 6 September dan Australia dalam kurung 10 September. Jelang turnamen itu, media Rusia Champional mengomentari soal Vietnam dan Thailand yang akan menjadi lawan pasukan Valery Karpin. Menurut penulis Nikita Paglazov, sebagian besar pemain Vietnam dan pelatih Kim Sang-sik tidak diketahui penggemar sepak bola Rusia.
Sebelumnya, tim Rusia belum pernah berhadapan dengan tim Vietnam dan Thailand. Ini pertama kalinya tim Rusia bertemu dengan wakil dari Asia Tenggara. Aneh. Jadi tim Vietnam dan Thailand itu seperti apa? Tulis Paglazov seperti dikutip dari media Vietnam, Soha.vn. Paglazov menambahkan bahwa Thailand memiliki tim yang di atas kertas lebih baik dari Vietnam sehingga berpotensi membuat kejutan. Sedangkan timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Arab Saudi pada laga perdana grup C di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah 6 September 2024. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. Sungguh miris nan sadis, tapi memang aktualis nasib kucing Malaya. Jomplangnya dukungan untuk timnas Indonesia dan timnas Malaysia, aksi skuad Harimau Malaya diboikot supporternya sendiri. Timpangnya dukungan yang diterima timnas Indonesia dengan timnas Malaysia akan diulas. Timnas Indonesia sedang ramai-ramainya mendapatkan dukungan dari pencinta sepak bola tanah air. Hal itu terlihat dari penjualan tiket laga Timnas Indonesia versus Timnas Australia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa 10 September 2024. Meski harga tiket dibanderol dari Rp250, 000 sampai Rp1, 500. 000 penonton rela war tiket untuk menyaksikan dari dekat laga matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Ketika tiket resmi dijual pada Sabtu 17 Agustus 2024, supporter sempat kesulitan membeli tiket via aplikasi Bank Pelat Merah. Disinyalir, supporter kesulitan mengakses karena banyak yang melakukan aktivitas serupa. Masuk aja gak bisa, gimana mau pesan tiket, tulis akun @vier1980. Di sisi lain, timnas Malaysia justru kehilangan dukungan saat main di turnamen garapan Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) Pesta Bola Merdeka 2024 pada 4 hingga 8 September 2024. Beberapa supporter garis keras Malaysia melakukan boykot alias enggan memberikan dukungan langsung ke stadion. Aksi ini dibuat supporter timnas Malaysia sebagai bentuk protes kepada FAM kepemimpinan Hamidin Mohd Amin. Semenjak dipimpin Hamidin Mohd Amin pada 2018, tak ada prestasi gemilang yang dicetak timnas Malaysia. Skuad Harimau Malaya julukan timnas Malaysia hanya sekadar lolos ke Piala Asia 2023, tapi menjadi bulan-bulanan di sana. Timnas Malaysia juga gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 dan 2026 zona Asia. Bahkan di Piala AFF 2020, aksi timnas Malaysia terhenti di fase grup. Setelah diskusi, Ultras Panthers takkan datang ke stadion untuk mendukung timnas Malaysia di Pesta Bola Merdeka 2024. FAM dan MFL gagal, tulis Ultras Panthers. Kesimpulannya, apakah Hamidin Mohd Amin rela meninggalkan jabatan Ketua Umum FAM demi prestasi sepak bola Malaysia yang lebih baik? Menarik dinantikan. Treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Isu skandal Aziza Salsa tak akan ganggu keputusan Shin Tae-yong untuk panggil Pratama Arhan ke timnas Indonesia.
Istri Pratama Arhan, Azizah Salsa, terkena skandal perselingkuhan yang menyebabkan putusnya hubungan selebgram Rachel Fenya dan Salim Nauderer. Netizen pun memberikan saran pada pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk mencoret nama Pratama Arhan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi penampilan timnas Indonesia, Shin Tae-yong pun disarankan untuk mempertimbangkan kondisi psikologis dari Pratama Arhan. Demi penampilan timnas Indonesia, Shin Tae-yong pun disarankan untuk mempertimbangkan kondisi psikologis dari Pratama Arhan. Hal ini dilakukan guna Pratama Arhan menenangkan diri dari polemik hubungan pribadinya sehingga tak mengganggu penampilan timnas Indonesia. Seiring dengan polemik tersebut, posisi Pratama Arhan di timnas Indonesia jika dipanggil Shin Tae-yong pun akan tetap aman. Hal ini disampaikan oleh Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, ketika menyebut pendaftaran pemain timnas Indonesia sudah disetor ke AFC sejak 5 Agustus lalu. AFC mengatakan bahwa kita harus mendaftarkan pemain untuk match pertama 5 Agustus. Biasanya, pendaftaran untuk laga internasional dilakukan pada 1 pekan sebelum pertandingan dimulai. Namun khusus untuk pertandingan pertama, AFC meminta 18 tim negara partisipasi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk menyetor nama pemain pada 5 Agustus. Akibatnya, Maarten Paes yang kasusnya telah selesai pada 18 Agustus 2024 pun tak bisa didaftarkan. Artinya, jika Shin Tae-yong sudah mencantumkan Pratama Arhan, maka Pratama Arhan akan tetap dipanggil membela timnas Indonesia. Setelah keributan di media sosial soal skandalnya, Azizah Salsa sudah angkat bicara dengan memastikan hubungan rumah tangganya dalam keadaan baik-baik saja. Kami berharap jangan menyebar berita bohong atau fitnah di luar sana yang tidak sesuai dengan faktanya, kata Azizah Salsa.